قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya serta ridhanya dan anugerahnya dan nikmat sehat afiat serta nikmat panjang umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bisa berhadir di tempat yang mulia ini, fi baitin min buyutillah, di dalam satu buah rumah daripada beberapa rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, kegiatan kita belajar ilmu-ilmu agama, mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai di akhirat kelak akan mendapatkan syafaat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berhadirnya kita pada pagi hari ini di dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, memudahkan segala urusan kita, mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki yang halal kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan perantara majlis yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri umur kita dengan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas para keluarganya dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Al-muhtaramun wal mukarramun, yang ulun hormati dan ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majlis Ta'lim Masjid At-Taubah Sungai Sumba Kota Banjarbaru, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai kepada pembelajaran hadis ke-13. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan telah diriwayatkan dari ayahnya Abdurrahman, beliau adalah Abdullah bin Umar, sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ibni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar akan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu, yang mana artinya kata Nabi kita telah bertolak
telah berangkat oleh 3 orang laki-laki, yang mana jar Nabi kita 3 orang laki-laki ini mimman kana qablakum, dari kalangan, dari sebahagian umat-umat yang hidup yang ada sebelum kamu, yaitu umat-umat dari Bani Israel. Kisahnya nih, ceritanya. Berangkat mereka sampai ke daerah yang sunyi, sampai ke hutan-hutan yang sunyi, sampai pada waktu malam, sehingga mereka hatta awahumul mabitu ila gharin, kata Rasulullah, sehingga waktu malam itu memaksa akan mereka itu untuk menetap, untuk bermalam di dalam satu buah gua yang ada di pegunungan-pegunungan, di hutan-hutan itu. Karena mereka yang dicari kan dulu, yang dicari di hutan itu kayu bakar, ya kah, hal-hal kebutuhan pokok untuk, ya kah, keperluan-keperluan sehari-hari. Lalu 3 orang itu mereka karena terlalu malam, tempat terlalu jauh, lalu mereka beristirahat, ya kah, beristirahat di waktu malam di satu buah gua yang besar. Kemudian mereka memasuki itu gua, dimasuki sambil nih, ya kah, merehatakan badan sejenak, mengistirahatkan awak kelelahan di waktu siang. Ternyata ketika mereka berada di dalam gua itu, kata Nabi kita, fanhadarat sakhratun minal jabal, kemudian terguling oleh satu buah batu besar dari atas gunung. Kemudian terguling, ternyata batu besar ini, ya Rasulullah, fasaddat alaihimul baba, kemudian menutup oleh batu besar yang terguling dari atas tadi, alaihim, atas 3 orang ini yang berada di dalam gua, al-ghara, akan mulut gua, akan bagian depan gua. Nah, tentu aja mereka tidak bisa keluar dalam gua itu karena dihalangi, ditutupi oleh batu besar. Sedangkan orangnya, kapasitas orangnya untuk ma'alih atau memindahkan batu besar itu hanya 3 orang, ya kada mungkin kan. Faqalu, maka berkata mereka sesama mereka, 3 orang tadi, bepandiran bahasa kita, ya kan, di dalam gua. Kata mereka sesama mereka di dalam gua, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah, sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kamu, min hadhihi sakhrah, dari batu besar ini, illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum, kecuali kita bersama masing-masing berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amal-amal baik yang telah pernah kita kerjakan. Nah, di sini syahid, di sini dalil dan argumentasi bahwa kita ketika mengerjakan ibadah, lalu ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita kerjakan, agar supaya Allah Subhanahu wa taala misalkan mengabulkan hajat kita dengan perantara amal soleh, maka itu boleh-boleh saja baik, sesuai yang ada di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini. Mereka bertawassul dengan amal baik mereka. Nah, jadi kita misalkan sedekah, ya kan, dengan harapan mudah-mudahan misalnya, ya kan, diampuni segala dosa, mudah-mudahan misalnya dikabulkan segala hajat, misalnya dengan sedekah mudah-mudahan dipermudah segala urusan. Itu boleh-boleh aja bertawassul dengan amal soleh, ya kan. Qala rajulun minhum, telah berkata satu orang laki-laki dari 3 orang laki-laki tadi, Allahumma kana li abawani syaikhani,
Ya Allah, ya Tuhanku, kana li abawani syaikhani, adalah aku mempunyai dua orang tua yang rentak. Aku, hai Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pian ketahui lawan ulun, ulun mempunyai dua orang tua yang rentak. Pian tahu aja Allah Ta'ala inah lawan ulun, baktinya ulun, berbuat baiknya ulun kepada dua ibu bapa ulun. Setiap hari ulun wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala malan, dalam keadaan ulun semenjak dulu sampai sekarang tidak pernah mendahulukan siapapun, baik itu adalah anak istri ulun atau hamba-hamba dan budak ulun. Tidak pernah ulun mendahulukan menyuguhkan minuman seperti air, susu dan makanan sebelum orang tua ulun. Nah, ini kan betawasul ngarannya. Apapun yang ulun suguhkan, baik itu dari minuman, air, susu ataupun makanan, yang ulun utamakan dan ulun kedepankan dan ulun nomor satukan itu adalah orang tua ulun. Ulun kada pernah mendudiakan, ya kan, mengalahkan, ya kan, mengebelakangkan dua ibu bapa ulun. Walaupun ulun ada juga bisi tanggungan Allah Ta'ala, anak dan bini ulun dan hamba sahaya ulun wajib juga ulun beri makan, minum susu dan makan. Tapi karena ulun bakti lawan orang tua, ulun kada hendak mendahulukan siapapun, ya kan, sebelum ulun memenuhi kewajiban memberi makan, memberi minum kepada dua orang tua ulun. Nah, di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan tentang orang yang berbuat bakti kepada orang tua, yang didahulukan Nabi kita. Ulun ulang, orang yang berbuat bakti, ya kan, dengan dua ibu bapanya. Setelahnya lain, karena setelahnya, ya kan, di antara orang yang baik nah mengerjakan amal soleh, ada yang berbakti dengan orang tua. Kena ada kena di sini, ya kah, apa, menahani hawa nafsu, ya kah, menahani hawa nafsu, menghindari perbuatan zina. Yang ketiga, ya kah, seseorang yang ketiga ini adalah orang yang mengembangkan aset budaknya. Setelah dikembangkannya aset budaknya, ternyata diambil budaknya semua aset yang dikembangkannya tuh tanpa ada terima kasih atau ucapan-ucapan kebaikan dan santunan-santunan atau memberikan materi kepada seseorang yang mengembangkan asetnya. Kan luar biasa itu, kan jasa itu. Nah, tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan dan mendahulukan, ya kan, di dalam cerita hadis ini, ya kan, seorang yang berbuat bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala setelah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar supaya mengesahkan Allah, bertauhidkan Allah, dan jangan sampai manusia itu menyekutukan Allah. Setelah Allah memerintahkan mentauhidkan Allah kepada kita nih umat Quran, ya kan, lalu Allah melarang umat Nabi kita menyekutukan Allah, ya kan. Setelah itu langsung Allah membarengi dengan perkataannya, dengan firman-Nya, agar supaya kita berbuat baik kepada ibu bapa. Itu menunjukkan ibu bapa tuh, ya kan, sedikit saja lagi derajat tingginya dari kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi kita ada bersabda, ridallahu fi ridal walidaini. Ridhonya Allah, senangnya Allah, relanya Allah itu tergantung dengan ridhonya dan senangnya dan relanya dua ibu bapa. Di Quran Allah berfirman, firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a.
Wahai manusia, kata Allah, hendaklah kamu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai manusia, janganlah sampai sama sekali kamu mensekutukan sesuatu yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sesuatu itu berhala ataupun selain daripada berhala, ataupun sesuatu itu syirik yang jali seperti menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada benda-benda, ataupun syirik itu ujar Allah Ta'ala syirik khafi seperti bersifat ujub, ria, sombong, takabur dan yang lain sebagainya. Jangan biar Allah Ta'ala menyirikkan aku. Nah, lalu Allah membarangi dengan ayat wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu wahai manusia, wahai umat Al-Quran, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Nabi Muhammad, hendaklah kamu benar-benar berbuat baik dengan dua ibu bapa kamu. Ayat Quran. Jadi julunnya kah parak banar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain lagi ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang mana artinya dan Allah telah memerintahkan akan sebagai perintah yang kuat, yang valid betul. Kata Allah, janganlah kamu menyembah kecuali hanya Allah. Setelah itu jar Allah, setelah kamu beres bujur-bujur tentang akidah kamu dan keyakinan kamu menyembah Allah, maka wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik, ya kah? Karena hendaklah kamu berbuat baik wahai manusia kepada dua orang tua kamu. Berbuat baik itu napa? Berkata-kata, melayani, mempergauli dua orang tua itu dengan baik. Di dalam Quran, ya kah? Di dalam Quran ya kah? Ada lagi ayat yang lain, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Jar Allah, dan pergaulilah olehmu akan dua ibu bapamu itu, ya kah, di dalam alam dunia dengan baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun nang anak misalnya ya kan beragama Islam, yang orang tua itu misalkan beda agamanya lawan beda nang agama nang anak ini, tetap kita tuh ada kewajiban bakti lawan kuitan itu. Kada gampangan biar kuitan ini ibu bapak ini. Karena itu kata ulama ya kah, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya kah, sesungguhnya penyebab-penyebab perkara-perkara yang bisa mengefekkan dan berdampakkan kepada seseorang itu, apabila seseorang itu ya kah mengakhiri ajalnya, bisa mengakibatkan mati yang buruk atau su'ul khotimah, jahat penutup kehidupan, ya kah. Di antara nang empat perkara, nang pertama jerna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa mengakibatkan, kata ulama bisa mengakibatkan perbuatan itu bisa mengakibatkan atau mengefekkan seseorang akan menutup umurnya, bisa mengakhiri ajalnya, bisa dengan menyebabkan su'ul khotimah, jahat penutupan hidupnya, atau mati dalam keadaan tidak beriman, ya kah. Pertama kata ulama itu at-tahawunu bis shalah. Pertama napa? Meremehkan dan mengentengkan dengan sembahyang lima waktu, itu pertama kata ulama. Yang kedua apa? Wa syurbul khamri, dan orang itu senang ya kah menjadi rutinitasnya, menjadi wataknya dan kebiasaannya selalu pecandu, selalu mengkonsumsi miras atau obat-obatan yang terlarang, kada mau ampih. Nah itu tanda kata ulama. Yang ketiga, tanda-tanda yang bisa mengakibatkan seseorang itu su'ul khotimah, uququl walidaini, durhaka kepada dua ibu bapak.
Yang keempat kata ulama yang bisa mengakibatkan seseorang itu su'ul khotimah, jahat penutup akhir hidupnya, yaitu wa'adzal muslimin. Seringkali perbuatannya, seringkali tingkah lakunya, seringkali kata-katanya itu menyakiti hati orang-orang Islam. Ini bahaya, ya kah? Jaka bopandir pa bilang menusuk hati orang terus, menyinggung perasaan orang terus, sakit hati orang mendengar ucapan dan tutur katanya. Ya kah bertingkah laku mah kada nyaman orang melihat tingkah lakunya. Ya kah sakit orang melihat tingkah lakunya. Ya kah bertetangga mah merugikan lawan tetangga yang ada di sebelah. Tetangga misalkan sakit keras garing, ternyata tetangga nang sehat ini tiap malam misalnya membunyikan mikrofon atau karaoke, ya kah, yang bisa mengakibatkan apa? Tetangga di sebelahnya tidak bisa tidur, yang sakit tambah sakit. Itu kada baik Jon itu, iya kah? Pengeras suara bilang kada mengingat, maka pukul 12 pernah membunyikan, walaupun paen nang digawin itu ibadat, walaupun baca Quran, walaupun bermaulidan, tapi menyakiti orang, tapi mengganggu orang kada kau guring, nang garing lebih garing lagi, nang sakit lebih sakit lagi, yang kena sakit kepala makin sakit kepala lagi. Ayo pian, iya kah? Ini jadi dosa ini. Karena itu kita beribadat tuh penting juga, harus alim, harus tahu, iya kah? Iya kah? Lihat kanan kiri jurang bahari, muka belakang hendak membunyikan mikrofon, ya kalau pala, iya kah? Ayo pian kaulah pian misalnya jam 12 maulidan malam, jam 12 malam, cecorongnya kanal benar gini, nah, iya kah? Dihadapkan ke rumah pian, iya kah? Pian melihat berita aja kadang-kadang lagi, ya kah? Suaranya itu hati-hati juga pengeras suara, ya kan, apalagi terlalu larut malam, jangan, ya kan, nang sekedarnya aja kita, supaya jangan mengganggu. Itu termasuk mengganggu juga, walaupun yang digawi, walaupun nang diperbuat bentuknya ibadat pak, waktunya ibadat, ya kan, supaya kita tahu bertoleransi lawan tetangga-tetangga kita. Jangan semau-maunya, semantang-mantang kita mengerjakan ibadat lalu orang salah terus, ya kan, kada mau gitu, kada mau. Kita harus melihat bertoleransi. Kapan nang kita tuh layak menggunakan misalnya speaker, kapan nang waktu itu kurang layak dan kurang tepat menggunakan speaker atau pengeras suara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan sebagian ulama, kata ulama, saking besarnya hak seorang ibu bapak kepada dua orang ibu bapak kepada seorang anaknya, itu ada mempunyai 10 hak. Kata ulama, bagi orang tua atas anaknya mempunyai 10 hak, mempunyai 10 kewajiban. Ini apabila kita ada bisi ibu bapak lagi yang masih hidup, orang tua kita itu masih ada punya hak lawan kita 10 macam pak. Pertama apa? At-ta'amu inihtaja, nang anak ya kan wajib menyediakan makanan jikalau dua ibu bapak itu memerlukan. Ini wajib kita, wajib ya kah? Jangan sampai ditelantarkan atau kada diurusi, yalah. Itu satu pak. Yang kedua, kita wajib melayani apapun kebutuhan, apapun kehendak dua ibu bapak, jikalau ibu bapak menghajatkan pelayanan kita. Amun sidin menghajatkan bantuan kita dan layanan kita, wajib kita melayani. Itu yang kedua kata ulama. Yang ketiga kata ulama, ya kah, hak orang tua atas yang anak, ya kah, anak ini wajib memperkenankan, wajib mengabulkan, ya kah, permintaan dua ibu bapak jikalau ibu bapak memanggilnya ada urusan apakah, sesibuk-sibuknya, amun ya kah kadada uzur, wajib kita mengabulkan. Amun orang tua kita bekiau memanggil kita, mudah-mudahan kita kau mengamalkan dia, kah, mana masih ada orang tua. Yang keempat kata ulama,
anak ini wajib mematuhi dan tunduk kepada perintah dua ibu bapaknya. Jikalau ibu bapaknya memerintahkan sesuatu perintah yang bukan berkaitan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun kuitan dan nyuruh ikam nang kinija, wajib kita taat. Ikam sekolah di sini, ikam belajar di sini, ikam belajar mengaji Al-Qur'an di sini, ikam berkawan lawan sini, wajib na anak tu taat. Nah, itu nang keberapa tadi? 1 2 3 4 nang kelima. Ya kah? Yang keenam wajib anak ya kah? Ketika berkata-kata dan bercengkrama bersama orang tuanya wajib melantunkan perkataan dengan lemah lembut, Pak. Wajib. Kada boleh meninggikan suara tuh, jangan. Iya kah? Kada boleh sampai ada berbantah-bantahan tuh, nggak ada boleh. Jadi kita berpender lawan ibu bapak kita tuh ya kah? Lemah lembut, kalam, ya kah? Dengan merendahkan suara, inggih pun gitu. Kada boleh nang sampat ada nang bakarasan kah lawan kuitan ya kah? Jangan. Kada boleh itu anak nang itu lawan kuitan. Itu masih ngarannya dikategorikan anak nang belum mampu lagi berbakti lawan orang tua tu nang keenam kata ulama. Yang ketujuh kata ulama, jikalau orang tua memerlukan untuk ya kah minta belikan pakaian ke barong yang anak ini ada mempunyai keluasan rezeki dan materi yang luas, usaha yang luas, wajib yang anak ini mengasih pakaian lawan orang tuanya. Banyak benar haknya ini yang ketujuh. Yang kedelapan kata ulama, apabila anak berjalan bersama dua orang tuanya, maka yang anak ini seyogianya dan seharusnya berjalan berada di belakang badan ibu bapaknya, nah di belakang, jangan di depan. Kecuali boleh di depan, kecuali tempat itu atau daerah itu yang membahayakan. Nah jadi amun misalnya sesuatu yang ada membahayakan, terdahulu kenainya itu boleh berdahulu nanya dulu ya kah. Misalnya kada aman jalan itu, misalnya banyak begal, banyak orang-orang yang kada beres ya kan, tebarong berjalan non ibu bapak di depannya, boleh ya kah. Amun berdahulu kuitan di anu orang berdahulu kan gitu iyalah. Nah boleh kita napa di depan tuh bagus. Bisanya daerah itu atau jalan itu atau tempat itu rawan ya kah kejahatan, rawan kriminal ya kah, lawan perbuatan yang jahat, berdahulu kita boleh ya kah. Amun didahuluakan kuitan nang jingkar berdahulu ya kah, itu ada bakti ngarannya itu. Ini bila tempatnya yang aman, yang kondusif ya kah, berjalan di mana misalkan menuju ke masjid kah, nah kita harus di belakang kuitan kita. Itu adabnya kata ulama. Itu yang kedelapan. Yang kesepuluh kata ulama, dan membenci sesuatu ya kah, dan membenci sesuatu dengan sesuatu yang ia benci dengan dirinya, sebagaimana inya kada senang sesuatu itu terjadi lawaninya. Sesuatu apa misalnya sesuatu nangnya tidak senang, kayak itu juga inya harus kada senang sesuatu itu terjadi lawan ibu bapaknya. Yang terakhir kata ulama yang ke-10, dan yang anak ini ya kah dianjurkan dan diwajibkan selalu mendoakan kepada dua ibu bapaknya tiap-tiap ia berdoa untuk kebaikan dan kemaslahatan dirinya. Ketika berdoa, maka anak dianjurkan untuk mendoakan kebaikan dan keampunan kepada dua ibu bapa sesuai bimbingan Al-Quran yang kita baca ketika wirid tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni olehmu bagi kesalahanku ya kan, dan ampuni pula bagi kesalahan dua ibu bapakku ya kan, warhamhuma, dan kasihani olehmu dua ibu bapakku sebagaimana dua ibu bapakku telah membesarkan, telah mendidik, telah berjasa kepadaku di waktu aku masih kecil. Mungkin pelajaran sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir seberataan ini ya kah dikategorikan, dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya yang selalu berbakti kepada
kedua ibu bapa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan kita, mengabulkan segala hajat kita, memudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki yang halal kepada kita, menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ulun minta ampun, minta ridho, minta halal. Ini jadi ulun, hadza minni wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك